Puji Tuhan, baiklah kita akan segera mulai ibadah kita di pertengahan minggu ini. Namun sebelumnya itu kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu buat kesempatan hari ini. Kami boleh menikmati anugerah Tuhan sampai pada detik ini ya Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu kami memuji Tuhan, kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami buka acara ini dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kita nyanyikan sebuah pujian, besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Amin. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak disembah, layak disembah. Mari kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian buat Engkau. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya apapun yang diucapkan melalui bibir mulutnya, itu semua datang daripada kebenaran firman-Mu. Urapi hati kami semua, telinga-telinga kami yang mendengarkan firman Tuhan, supaya datang firman itu di dalam hati kami, di tanah yang penuh kerinduan untuk menerima, menyambut kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada hambanya yang akan melayani kita dengan firman Tuhan. Jemaat sekalian, kita jumpa lagi dalam kebaktian tengah minggu gereja kita GPKDI. Pada hari Minggu, saya dalam kebaktian sudah menyampaikan yang berkenaan dengan
jemaat sebagai keluarga Allah yang hidup. Jemaat sebagai keluarga Allah yang hidup ada dua bagian yang saya jelaskan di situ. Yang pertama, jemaat sebagai tiang penopang. Kemudian yang kedua, jemaat sebagai dasar kebenaran. Pada waktu kebaktian hari Minggu yang lalu, saya sudah jelaskan panjang lebar jemaat sebagai tiang penopang. Pada kesempatan ini saya menyampaikan bagian kedua, jemaat sebagai dasar kebenaran. Jemaat sekalian, mari kita lihat kembali Alkitab kita di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 1 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Nah, di ayat 15 kita lihat tadi dikatakan jemaat tiang penopang dasar kebenaran. Pada saat ini saya menyampaikan bagian kedua, jemaat sebagai dasar kebenaran. Jemaat sekalian, kita seringkali nonton iklan, ya. Iklan yang saya ingin ceritakan kepada jemaat sekalian, yaitu Mens Biore. Jemaat pasti sudah tahu, ya, sudah pernah melihat sekelompok anak muda naik motor, lalu kemudian berhenti saat buka helmnya dan kelihatan ada satu orang mukanya kotor, ya nggak, kurang segar. Lalu ketika dikasih Mens Biore dan dia menggunakan mens ini, mukanya menjadi bersih, menjadi cerah, ya. Sebelum menggunakan Mens Biore dan sesudah menggunakan Mens Biore ada perubahan. Nah, kalian, begitulah seharusnya, ya. Kita sebelum percaya Yesus dan sesudah percaya Yesus seharusnya ada perubahan dalam kehidupan kita. Kita tadi di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 15 dikatakan jemaat itu sebagai dasar kebenaran. Apa maksudnya dasar kebenaran? Kita coba tulis di bagian lain di dalam Timotius ini. Kita lihat misalnya di dalam 2 Timotius 2 ayat 15, 18 dan 25. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 15, 18 dan 25. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 15, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, terus terang memberitakan perkataan kebenaran ini. Ada kata kebenaran. Kemudian ayat 18 yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengatakan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Jadi kebenaran dikaitkan dengan kebangkitan Kristus. Di dalam ayat 25 dikatakan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Kebenaran dikaitkan dengan pertobatan. Jadi apa sih yang dimaksud dengan dasar kebenaran di dalam 1 Timotius 3 ayat 15 ini? Mungkin lebih lengkapnya kita bisa lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 4. Demikianlah firman Tuhan.
sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang aku terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah, kita bisa simpulkan dasar kebenaran di sini maksudnya adalah kematian, ya, Kristus di kayu salib untuk menggantikan hukuman dosa manusia, hukum dosa manusia. Kemudian dia bangkit, dia hidup dan naik ke surga. Atau kita singkat dengan kata dasar kebenaran di sini yaitu bicara tentang Injil, kematian dan kebangkitan dan kenaikan Yesus di kayu salib. Ya. Nah, jemaat sekalian, dikatakan jemaat itu adalah dasar kebenaran. Jemaat itu pada waktu percaya Yesus memiliki dasar kebenaran itu. Jemaat percaya Yesus mati di kayu salib, kemudian dia bangkit dan dia naik ke surga. Seharusnya jemaat yang sudah percaya, ya enggak, dia tetap kuat, tetap teguh imannya, punya dasar kebenaran yang menjadi pegangannya, ya. Dasar kebenaran ini seharusnya tidak menggoyahkan iman jemaat. Seperti yang kita perhatikan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 2. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kamu telah sia-sia saja menjadi percaya, ya. Seharusnya dasar kebenaran itu membuat jemaat itu teguh di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Satu lagi di dalam 1 Timotius 4 ayat 10, 1 Timotius 4 ayat 10 menuliskan, itulah sebabnya kita berjeripaya dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Nah, kita yang percaya punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Dasar kebenaran, ya, seharusnya tidak menggoyah, ya, tidak menggoyahkan iman kita. Tapi kenyataannya, ya, kenyataannya seperti dituliskan dalam 1 Timotius 1 ayat 19 dan beberapa ayat yang saya baca berikut ini. 1 Timotius 1 ayat 19, demikianlah firman Tuhan. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, kandaslah iman mereka. Kandaslah iman mereka. Ya. Ada yang goyah tentang keselamatan di dalam Yesus. Kemudian 4 ayat 1 juga dikatakan, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan, ya. Bisa goyah keyakinan keselamatan di dalam Yesus. Kemudian 1 Timotius 6 ayat 21 juga menuliskan hal yang tidak berbeda, karena orang yang mengajarkannya dengan demikian telah menyimpang dari iman kasih karunia menyertai kamu. Menyimpang dari iman. Nah, ternyata dasar atau keyakinan keselamatan dalam Yesus ini, ya, bisa ada yang goyah. Dalam kami berakar, teman-teman pasti sudah belajar ada faktor penggoyah keyakinan keselamatan. Yang pertama, faktor iblis. Iblis berupaya dengan berbagai cara. Dikatakan Petrus seperti singa yang mengaum-ngaum, ya, siap menerkam, siap menggoyahkan orang yang punya dasar
kebenaran itu dengan cara yang keras, dengan cara yang lembut. Bagaimana dengan cara yang keras? Ya, melalui tekanan, melalui ancaman, melalui aniaya, sehingga jemaat bisa goyah keyakinan keselamatannya. Iblis juga bisa dengan cara yang lembut, ya. Melalui apa? Melalui tawaran pekerjaan, melalui tawaran bantuan keuangan, melalui tawaran mendapat fasilitas rumah, melalui tawaran pendidikan ke jenjang SMA, ke perguruan tinggi, ya. Jemaat ada yang goyah keyakinan keselamatannya di dalam Yesus, apalagi kalau mendapat aniaya, ya enggak? Atau sebelumnya mendapat ancaman, ya. Mendapat ancaman bisa goyah. Sekarang dengan cara yang lembut, ya. Tadi melalui tawaran-tawaran, bahkan kadang-kala persoalan, ya, pasangan hidup bisa menggoyahkan keyakinan keselamatan di dalam Yesus. Nah, yang kedua, faktor jatuh bangun dalam dosa, masih hidup dalam dosa, membuat jemaat goyah keyakinan keselamatannya. Iblis mulai menguasai perasaan dan pikiran jemaat, sehingga jemaat berpikir, ya enggak, kalau saya masih sering jatuh dalam dosa, apakah saya masih selamat? Ya, bisa menggoyahkan keyakinan keselamatan di dalam Yesus. Nah, yang ketiga, faktor anak semu. Apa maksudnya anak semu? Ya, memang datang ke gereja, ya, mengaku orang Kristen, tapi belum sesungguhnya percaya kepada Tuhan Yesus. Begitu kehidupan orang-orang Kristen, ya enggak, yang tidak seperti yang dia harapkan, maka dia bisa goyah keyakinan keselamatannya. Apakah benar kalau dia percaya Yesus, dia punya keselamatan? Nah, itu 3 faktor penggoyah dalam kami berakar dijelaskan. Seharusnya jemaat yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus punya dasar kebenaran itu, bahwa ada keyakinan keselamatan di dalam Yesus, ya. Nah, keyakinan keselamatan di dalam Yesus seperti iklan yang tadi kita lihat tadi, ya enggak? Iklan Mens Biore. Iklan Mens Biore menunjukkan kepada kita, kalau pakai Mens Biore ini, ya enggak, mukamu yang kotor, yang segar jadi bersih, jadi segar. Nah, dasar kebenaran ini seharusnya yang kita iklankan kepada orang lain, yang kita bagikan kepada orang lain. Dasar kebenaran bahwa setiap orang yang percaya pada Yesus punya keyakinan, punya kepastian keselamatan di dalam Yesus. Itulah yang seharusnya kita bagikan. Nah, itu seharusnya, ya, mulai tampak dalam kehidupan kita. Tadi Mens Biore yang bisa merubah wajahnya pada waktu kita punya dasar kebenaran. Seharusnya kehidupan kita berubah, dan kehidupan yang berubah di dalam Tuhan Yesus yang mampu untuk menceritakan, untuk membagikan kepada orang lain. Dalam Filipi 1 ayat 18, ya. Filipi 1 ayat 6. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan akan tetap bersukacita. Jadi Kristus diberitakan. Filipi 1 ayat 18 mengatakan bahwa Kristus diberitakan. Nah, kalau kita memiliki dasar kebenaran, seharusnya kita tidak goyah imannya, kemudian kita menjadi alat Tuhan untuk memberitakan dasar keselamatan itu kepada orang lain, ya. Nah, jemaat sekalian, jemaat
sebagai keluarga Allah yang hidup. Ada dua, jemaat sebagai tiang penopang. Ya, apa maksudnya tiang penopang? Ada kekuatan. Jemaat itu sebagai kekuatan gereja. Maka jemaat datang menghampiri Allah bukan mementingkan kekuatan otot, kekuatan otak, tapi datang beribadah menghampiri Allah, membuka hati, datang berdoa kepada Allah, ya, sehingga mengalami ya satu kekuatan, satu kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Datang menghampiri Allah dengan penampilan yang ilahi, bukan penampilan yang mewah, penampilan yang gegap gempita, ya, berpakaian tidak pantas, tapi berpakaian pantas, ya, dengan penampilan ilahi. Kalau itu, ya, maka orang-orang sekitar kita melihat ada sesuatu yang hidup, sesuatu yang benar. Memang ada kehadiran Allah dalam kehidupan jemaat, membuat mereka tertarik, ya. Jemaat yang kedua, jemaat itu sebagai hiasan, membuat mereka itu tertarik untuk datang, ya, untuk datang mencari Allah yang hidup. Dan bagian kedua, ya, jemaat sebagai dasar kebenaran. Jemaat sudah memiliki dasar kebenaran itu, yaitu Injil. Jemaat bagikanlah Injil itu kepada orang-orang yang belum percaya. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan pada malam hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan, kita meminta kesanggupan dari Tuhan untuk tidak goyah. Kita sudah memiliki dasar kebenaran itu, supaya kita teguh, kita tidak goyah, bahkan kita yang sudah kebenaran itu bisa membagikan dasar kebenaran itu kepada orang-orang sekitar kita yang belum percaya. Mari kita angkat tangan kita serahkan diri kita pimpinan Tuhan dan kesanggupan dari Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu supaya kami dalam kasih karunia-Mu, kami boleh terus bertumbuh imannya kepada Tuhan Kristus, sehingga iman kami semakin kuat, semakin kokoh, bahkan mengalami perubahan dalam kehidupan, perubahan dalam kehidupan yang benar di dalam Tuhan Yesus. Dan kami boleh menjadi alat Tuhan untuk membagikan dasar kebenaran itu kepada orang-orang sekitar kami yang belum percaya. Tuhan, tuntun kami kepada kemampuan untuk membagikan dasar kebenaran itu kepada orang-orang sekitar kami yang belum percaya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.